Kesalahan pemula yang bikin jualan mereka susah banget buat berkembang di e-commerce. Gini, gue sering banget ketemu seller yang bilang, gue pemula. Oke, gue tau lo pemula. Terus, kenapa ya jualan gue susah banget gitu kan. Nah, terus udah gitu gue tanya, emang lo jual produk apa? Dan biasanya nanti mereka cerita berbagai macam produk yang dijual. Dan lanjutannya adalah, gue selalu bertanya gini, kenapa lo pilih produk itu? Dan tau nggak, jawabannya mengejutkan. Nggak tahu gimana, 80% atau 90% seller yang gue ketemu, mereka selalu bilang gini, iya gimana lagi kok, adanya cuma itu. Nah, kenapa gue bilang kayak adanya cuma itu? Hey, ini kita di era digital guys, bukan lagi di era zaman dulu, bukan lagi di era apa ya, mungkin tahun 90-an, dimana kalau lo mau jual itu ya udah, kalau memang adanya itu ya itu aja gitu. Bener nggak? Kenapa gue bilang itu salah, kenapa dan lain sebagainya. Nah, ini topik yang seru buat dibahas. Jadi kalau misalnya buat kalian pemula atau gini, kalian nggak ngerasa nggak pemula sih, tapi kayak lu ngerasa lu tuh jualnya stuck aja di situ aja. Jangan-jangan kesalahan newbie inilah yang bikin jualan kalian nggak laku-laku. Ya, kayak gimana detailnya sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, yang pertama, sebenarnya yang lu perlu sadar adalah kalau kalian baca dari literatur manapun, gue yakin dan percaya katanya gini, buat lu jadi kaya lewat jualan, itu tuh cuma ada dua rumus penting yang lu harus ngerti. Pertama, itu adalah lu bisa menyelesaikan masalah orang banyak, ya. Yang kedua adalah lu memenuhi kebutuhan orang banyak, ya. Dua-duanya kuncinya apa coba? Orang banyak, ya. Harus orang banyak nih yang butuh nih, ya. Dan kedua, antara masalah atau kebutuhan. Nah, kenapa gue bilang ini penting? Karena tempat kalian memulai itu menentukan gimana lu bakal laku atau enggaknya. Gitu ya. Maksudnya gini, contoh, katakanlah lu jual produk yang produknya itu super duper spesifik. Gue pernah ikutan satu komunitas, ceritanya pebisnis, ceritanya pengusaha para pebisnis, bikin komunitas, nanti mereka tuh saling mereferensikan. Terus gue ketemu ada satu orang yang bisnisnya adalah dia spesialis, sudah spesialis banget nih ya, spesialis satu mobil, ya mobilnya brand Jepang, ya kita nggak sebut brandnya. Dan yang lebih gila lagi adalah dia spesialis mobil sama satu mobil doang, brandnya brand Jepang. Yang lebih gila lagi cuma satu tipe. Oke, lo bayangin. Dan tipe itu ya, itu tipe yang jarang juga, unik juga, jarang juga. Memang sih kesannya kayak wow, hasilnya gede banget dong, artinya semua orang yang butuh pasti harus ke dia. Oke, tapi berapa banyak yang punya mobilnya? Bener ya, ini kita bukan ngomongin Avanza, kita bukan ngomongin Xenia, ini kita lagi ngomongin bener-bener bahkan brand Jepangnya juga bukan brand yang kayak di mana-mana banyak, tapi yang spesifik banget. Dan mending kalau racing, ya maksudnya kalau racing kan maksud gue duitnya pasti gede ya, karena kan industrinya industri besar gitu kan. Ini enggak, industri bukan industri yang besar, tapi dia benar-benar mau spesifikkan diri ke situ gitu. Ya memang sih good for him gitu ya, maksud gua keren lah, lu jago banget dalam satu bidang, lu benar-benar expert di bidang itu. Tapi kalau pasarnya nggak banyak, kata kunci gua tadi yang pertama kan, susah lu buat jualan, ya nggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah lu mau carinya mana, masalah apa kebutuhan. Nah, kalau misalnya gitu ya kan, kita lihat nih, di dunia banyak nggak sih masalah? Banyak banget. Kalau banyak banget masalah, artinya banyak peluang, banyak apa ya, banyak kesempatan, bener nggak? Ya kan, menyelesaikan masalah ini, masalah itu, lu bisa dapat duit dari situ gede loh. Jualan produk untuk masalah tuh banyak banget yang menguntungkan. Dari segudang masalah gitu ya, banyak banget gue lihat seller pemula milihnya bukan masalah, milihnya adalah komoditi. Dan mending kalau kebutuhan itu kebutuhan yang banyak banget juga. Ini juga enggak, kebutuhannya sedang-sedang yang biasa-biasa. Nah, yang lebih diperparah adalah, tadi kan kita ngomong ya, buat kaya itu adalah lu masalah kebutuhan orang banyak. Ini kan kalau lu sendiri, artinya semua market punya lu. Bayangin ya, jadi kalau lu sendiri, terus katakanlah kita ngomongin masalah apa nih? Masalah diet ya. Semua orang pengen kurus kan, mungkin semua orang pengen terlihat menarik gitu ya. Katanya adalah satu industri yang gak pernah mati adalah ketika lu bisa ngejual ke wanita gimana caranya biar tetap cantik. Karena wanita selalu pengen cantik, bener ya? Salah satu cantik adalah misalnya bentuk badan ideal. Katakanlah lu mau ngejual pasar itu. Ya, nilainya berapa nih? Jutaan dolar, $1 juta deh. Gitu. Kalau lu satu-satunya berarti kan itu semua market lu, bener ya? Lu bersepuluh. Bagi 10 guys. Apakah baginya adil? Tidak adil. Hidup ini tidak pernah adil. Ada yang jago, ada yang dikit, gitu kan. Lu ber-100.
bagi 100, lo berseribu bagi 1000. Nah, sekarang kenapa gue bilang begitu banyak masalah di dunia, tapi milih komoditi yang lebih gokil lagi, komoditinya yang sellernya banyak. Makinlah pasarnya nggak gede, sellernya banyak, yang rebutannya banyak. Itu yang bikin susah. Kebayang nggak? Ini poin pertama nih, dan gue rasa banyak banget yang sering tuh di situ. Misalnya, contoh ya, emang contohnya kayak gimana sih? Kok itu kan kayaknya berat banget tuh bahasanya. Gue bukan ngomong berat, gue kasih tau dulu teorinya, terus sekarang gue kasih tau prakteknya. Contoh gini, lu jual baju, komoditi nggak tuh? Komoditi. Oh, berarti nggak boleh jual fashion? Ya kagak, gue bukan bilang seperti itu. Lu jual baju, oke. Bajunya buat siapa? Bajunya ya pokoknya gue buat jual baju buat semua orang. Buset dah. Baju buat semua orang tuh susah cuy, karena setiap orang punya preferensi tertentu. Bener nggak? Ketika lo mencoba menjual ke banyak orang, yang ada lo malah tidak menarik buat siapapun. Oke? Lo buat jual baju, terus mahal murah. Ya yang murah-murah aja deh, karena yang murah lebih laku. Kata siapa? Belum tentu juga kan, bener nggak? Kebayang nggak lo? Jadi lo jual baju, lo terus nggak tahu marketnya siapa, lo menjual pokoknya yang penting baju polos, karena logikanya itu paling banyak laku, sellernya banyak, marketnya jadi yang lu juga nggak tahu marketnya berapa, dan itu yang bikin susah. Kebayang ya? Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya banyak juga seller itu tuh susah banget buat laku pemula gara-gara mencoba jualan produk yang katanya viral. Gitu. Bener sih, jualan produk yang viral, yang rame, demand-nya tinggi, lu pasti bakal laku. Tapi yang lu perlu ngerti adalah lu masuknya kapan? Nah, masuknya apakah ketika dia awal mau viral, ataukah di tengah, ataukah di pucuk? Udah di ujung, pemainnya udah banyak banget, udah saking banyaknya, yang dimana udah mulai kejadian nih, perang-perang harganya nih, dan lu masuk di situ, selamat. Contoh, kalau gue perhatiin ya, gue nggak tahu sih di tempat kalian seperti apa, tapi kalau gue ngeliat kayak bisnis lapangan padel, sekarang ini udah mulai pecah nih gelombangnya. Kenapa? Karena kayaknya di hampir di setiap kota itu udah banyak banget gitu kan. Malah yang gila ya, di tempat dekat tempat gua aja, ini kayaknya kalau gua radius 1 kilo ya, ada 10 mah ada loh. 10 radius 1 kilo. Apakah playernya sebanyak itu? Enggak. Tapi kenapa kayak gitu? Lo tau nggak kenapa? Karena biasanya banyak orang kita, ya orang Indo itu malas ngeriset. Jadi ikut-ikutan, bener nggak? Apa yang lagi rame, gue ikutin. Nah, kalau lo bikinnya contoh padel itu di satu tahun lalu, ketika belum banyak, itu banyak yang bilang katanya 3 bulan balik modal, 5 bulan balik modal bisnisnya. Sekarang kayaknya berat deh, gitu ya. Nah, terus berikutnya, yang ketiga. Nah, tadi ini gue sempat spill, yaitu kesalahannya apa? Jual produk murah aja, biar gampang laku. Nah, kenapa gue bilang ini juga salah gitu loh. Produk murah, gue bukan anti produk murah ya, tapi maksud gue produk yang murah artinya kan EOV-nya kecil, nilai per penjualannya kecil. Kalau nilai per penjualannya kecil, lo mau ngomong persentasenya gede, tetap aja kecil. Kebayang nggak? Apalagi kalau udah EOV-nya kecil, marginnya kecil, udah top, nggak ada ruang buat bergerak. Artinya kalau nggak ada ruang buat bergerak, artinya apa? Kesempatan kalian buat tumbuh juga susah, gitu kan. Lebih bagusnya kayak gimana nih? Jadi solusinya gimana nih, gitu kan. Itu kan tadi gue udah sebut masalah ya. Solusinya adalah yang pertama, nah lo harus tahu nih, kalau mau jual, ambillah tadi poin pertama gue, mau jual masalah apa mau jual kebutuhan. Nah, cari pembelinya siapa. Nah, dan kalian harus ngerti si pembeli ini butuhnya kenapa nih, apa nih masalah utama yang dialamin. Karena kalau misalnya kalian masalah utamanya aja nggak tahu, susah buat bikin produk yang sesuai sama si pembeli tersebut. Karena kan tiap orang beda-beda nih. Kalau kayak di TikTok aja, dia udah ngebagi jadi 8 persona. Gitu ya. Setiap e-commerce sudah mulai ngebagi nih, persona pasar gue ada siapa aja nih. Itu biar apa sih? Apakah biar keren? Enggak, itu memudahkan kalian kira-kira mau jualnya gimana gitu loh. Ya. Nah, terus kedua, kalau lo nggak mau mati dan bisnis lo susah tumbuh, lo harus punya margin. Margin itu harus cukup besar, gitu ya, bukan serakah, karena margin itu buat menutup semua kegagalan, salah-salahnya yang kita lakuin. Karena kalau jualan nggak mungkin sempurna, pasti ada salahnya, pasti ada bodohnya. Nggak ada tuh orang yang maksudnya begitu jualan sempurna, nggak ada salah, nggak mungkin. Pasti banyak salahnya, pasti banyak errornya. Nah, salah dan error itulah yang perlu dicari, gitu loh. Salah dan error itu yang perlu dicari.
Nah ini gitu kan yang bikin kita bisa jualan gitu kan. Nah dan yang paling penting adalah yang ketiga. Tadi gue sempat bahas kayak misalnya perlu viral, perlu nggak sih? Nah sebenarnya gini, lu bukan harus ikut wave-nya orang. Justru yang paling menguntungkan adalah bikin wave-nya sendiri. Jadi kalau misalnya lu udah bisa nemu produk, lu udah nemu kebutuhan gitu kan, lu punya margin udah lumayan oke. Nah kalau margin oke, produknya oke, masalahnya lu dari set, lu lah yang bikin web sendiri. Nah enaknya apa? Dengan lu bikin web sendiri, lu yang ngeviralin sendiri. Nah di situ untungnya atau profitnya paling besar, untungnya paling besar, semuanya paling gede, dan itu yang adalah kue yang lo nikmati sendiri. Jadi itu dia tadi nih, gue lihat beberapa kesalahan nih, biasanya tuh seller tuh suka kurang tepat, nggak tahu gimana cara ngelakuinnya, yang akhirnya bisa jadi stuck. Nah, gimana caranya ngelakuinnya tadi gue bilang ya. Kalau ceritanya mungkin kerasa gampang ya. Nah, lu butuh strategi, lu butuh cara kerja, dan mungkin lu butuh didampingin. Nah, buat kalian yang pengen didampingin, gue punya satu program namanya program pendampingan ordal, di mana kita siapin tim konsultan buat bantu ngebedahin bisnis lu seperti apa, marketnya seperti apa yang bisa lu lakuin gitu kan. Nah kalau di sini ya kita ibaratnya jadi pendampingnya aja gitu, pendampingnya kalian, ngasih tahu step-stepnya, tinggal kalian yang lakuin sendiri. Dan rata-rata 80% klien yang gabung ternyata mereka bisa mencapai target gitu, dari target yang udah kita tentuin bersama juga. Jadi buat lo yang mau, lo bisa gabung di situ. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Kesalahan scale up bisnis yang bikin banyak seller tumbang duluan sebelum berkembang. Kalau gue ngomongin scale up, siapa sih yang kagak mau, bener gak sih? Jadi kayak lu punya omset sekian, pengen jadi lebih besar lagi, pengen naik kelas, pengen punya bisnis yang lebih besar gitu kan, pengennya kan tumbuh terus gitu kan, kalau bahasa kerennya terus continuous growth gitu, bener nggak? Wah, biar company-nya makin lama makin gede. Nah tapi ternyata gini, scale up itu ya kesannya gampang, kedengarannya enak gitu ya, tapi prakteknya ternyata banyak yang gak enak, dan banyak kesalahan-kesalahan kecil, tapi yang bikin itu tuh bukannya bisnis kalian bisa scale up, tapi malah bisnis kalian jadi stuck gitu kan. Nah apa aja sih yang kesalahan apa aja yang bisa lu hindarin, dan gimana cara menghindarinya, ini kita bakal bahas secara detail di video ini. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, biasanya nih yang jadi banyak masalah banyak seller adalah yang di scale up itu cuma satu poin, yaitu apa coba? Omset. Ya kan memang omset paling gampang. Ya fair ngomong lah, maksud gua banyak kan yang bisa di scale up kan, tapi kan omset tuh kelihatannya paling gampang. Nah, scale up omset tapi profit enggak. Nah, ini cukup fatal. Kenapa? Karena gini, bisa jadi yang lu scale up itu bukan jangka panjang, tapi itu cuma jangka pendek. Cuman kayak biar kelihatan manis doang gitu loh, biar kelihatan keren doang. Kenapa gue bilang gitu? Contoh gini, lu punya margin katakanlah bisnis lu 40% atau 30% lah. Terus lu potong, ya nggak? Bikin diskon. Margin cuma 5%, logikanya omset lu naik sih. Logikanya, kalau misalnya nggak naik ya berarti lu, itu perasaan lu berarti bego banget tuh. Dikurangin tapi kagak naik, bego banget itu, udah bener-bener lu kalau punya tim ya lu ganti semua dah. Pecat semua hari itu juga gitu. Kalau misalnya udah gitu lu turunin terus masih nggak scale up, berarti ya promosi lu nggak jalan. Kalau yang ngerjain sendiri berarti lu banyak ada salah deh gitu kan. Jadi ngeceknya gitu, kalau lu turunin harga lu kasih diskon naik nggak? Kasih diskon tuh harus naik gitu kan. Nah tapi gini, pertanyaan gua, ketika lu kasih diskon naik gitu kan, sehat nggak? Nah, terus sehat itu apakah emang orang jadi beli lebih banyak, atau gini, lu tuh cuman menukar omset jangka panjang dengan omset jangka pendek. Ngerti nggak maksud gua? Omset jangka panjang tuh gini, oke, misalnya nih, gua gua butuh minum deh, gua butuh air putih. Rumah gua setiap hari makan 1 galon air misalnya. Kebanyakan sih? Enggak ya, enggak tahu. Anggap 1 galon air deh ke rumah gua sehari. Berarti kan sebulan gua butuh 30 ya. Karena diskon, ya. Karena diskon nih, gua beli 90 galon. Wow. Omset sesaat naik kan? Bener nggak? Tapi yang lo perlu ngerti adalah, setelah gua beli, apakah bulan depan gua bakal beli lagi? Enggak. Kenapa? Stoknya masih ada, bos. Bulan depannya bakal beli lagi? Enggak juga. Gua udah punya stok 3 bulan ke depan. Gua baru bakal beli lagi di bulan keempat. Dan apakah bulan keempat gua bakal langsung beli? Bentar dulu. Kemarin enak nih, nunggu diskon. Ada diskon lagi nggak ya? Kok kagak ada? Belinya dikit-dikit aja deh. Nanti diskon beli banyak lagi. Nah, itu adalah menukar profit jangka panjang jadi jangka pendek. Nah, ini nih biasanya seller tuh suka miss-nya di situ. Gitu kan. Itu artinya omset lu kerasa scale up tapi profitnya kagak, dan itu juga bukan scale up sih sebenarnya menurut gua. Tapi itu cuman nuker jangka panjang jangka pendek doang. Nah, artinya itu nggak bagus. Gitu. Terus sebenarnya harusnya tuh apanya sih yang harus dikerjain gitu kan. Nah, dari sini doang sebenarnya kalian harus ngerti yang di scale up itu sebenarnya bukan cuman pembeli lama beli lebih banyak, tapi jumlah konsumen yang lo harus perbanyak. Misalnya, lo sekarang punya 100 konsumen, bisa nggak nih targetnya kita bulan ini nggak muluk-muluk deh,
120 konsumen. Nah, kalau bisa, bagus. Kalau nggak bisa, ya berarti kagak bagus. Gitu. Kebayangkan? Yang kedua, yang berikutnya. Nah, sekarang kalau lo mau scale up, terus harus ngapain? Pertama, banyak juga orang mau scale up, tapi mereka nggak punya buffer stok, buffer cash flow. Buffer cash flow tuh gimana sih gini? Ketika lo mau scale up, yang lo perlu sadari adalah, biasanya gue ketemu banyak banget seller yang pengen gini, oke, gue mau naik kelas, terus udah gitu omset gue katakanlah sekian, ad spend gue misalnya katakanlah 100 juta, ROAS gue atau ROI gue 8, nah gue mau jadi 500 juta dengan syarat ininya 8 atau bahkan kalau bisa naik. Nah ini menurut gue satu hal yang apa ya, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ketika lo mau growth, nggak mungkin lo menjaga tingkat profitabilitas. Profitabilitas tuh pasti turun, barulah lo bisa growth gitu loh. Bener nggak? Itu nggak mungkin kayak profitnya tetap tapi ininya ini. Jadi lo harus siap-siap. Jadi makanya di situ lah gue bilang lo harus punya cash flow buffer, punya duit cadangan. Jadi kalaupun di awal itu kita nggak untung, nggak masalah. Tapi kan kita lagi berkembang, gitu kan. Dan berikutnya harapannya adalah kita nggak usah keluar duit terus buat akuisisi pembeli baru. Karena biaya akuisisi itu adalah biaya paling mahal biasanya. Biaya akuisisi itu apa sih buat lo yang nggak ngerti ya? Simpelnya gini deh. Ya, tadi kan gue bilang, gue punya misalnya konsumen 100. Gue pengen jadi 120. Ya artinya gue kan perlu nyiapin kayak simpelnya ya. Kalau misalnya kita jualan online ya, kita kasih promo khusus lah buat pembeli baru. Bener nggak? Terus kita modal dikit lah, tambahin bonus tambahin gift atau kita punya tim baru yang jualan ke daerah-daerah baru. Nah tim baru ini kan butuh ongkos. Bener nggak? Butuh ongkos, butuh duit, butuh segala macam. Yang artinya penambahan gue itu pasti mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dibandingin gue menjaga 100 yang lama. Kebayang nggak? Dan apakah ketika gue nambah 20, pembelinya tetap 20? Belum tentu. Pasti ada yang repeat order, ada yang enggak. Harapannya ketika gue nambah 20, yang bertahannya adalah 10. Jadinya total pembeli setia gue jadi 110 gitu loh. Terus nanti bulan depan gimana? Naik lagi. Nambah lagi supaya pasar pembeli gue makin banyak. Nah, ketika pasar pembeli gue makin banyak, nah disinilah bisnis gue bisa scale up. Karena secara omset nantinya, secara profit itu bisa jadi lebih besar gitu kan. Nah terus kalau orang tanya gitu kan, jadi gimana metodenya kok buat scale up gitu kan? Apakah gue harus main di TikTok, gue harus main di Shopee, gue harus main di Instagram, main di Meta atau di mana? Sebenarnya yang gue pengen bahas di sini adalah ketika lo mau scale up, lo tuh bukan mikirin tentang di mana tempat lo main, karena dimanapun bisa. Contoh gini, misalnya kalau misalnya gue jual barang yang targetnya adalah emak-emak, gue bakal bener-bener fokus banget sama Facebook. Ya orang gudangnya di situ, bener nggak? Gue bakal fokus banget sama Facebook, gue bakal bakar duit di Facebook, gue bakal bikin berbagai activation itu ya berbagai acara, berbagai event, berbagai apa di Facebook deh. Iklannya semua dihajar ke situ. Artinya Facebook bisa nggak? Bisa. Mau TikTok doang bisa nggak? Bisa juga, tergantung pasarnya dari mana kan. Bener nggak? Nah setelah itu nih, itu kan misalnya gue katakanlah tadi mau tempatnya kan. Yang penting apa? Nah kalau menurut gue satu hal paling penting ketika scale up adalah nggak bisa semuanya lo kerjain sendiri. Nah ini nih yang repot. Karena kenapa? Tapi gini, coba lu cek deh, kasih tahu gue bener apa enggak ya. Gue pengen tahu nih, kalian setuju nggak nih? Katanya lu buat ngedapetin omset 1 miliar, ya mungkin lu harus berjuang bener-bener sendiri. 1 miliar pertama nih setahun nih, itu bener-bener kaki kepala di kaki nih. Tapi buat jadi 10 miliar, mungkin nggak bisa nih lu sendiri. Lu udah harus ada orang lain yang ngerjain. Bener nggak? Mungkin lu masih yang incas paling banyak. Nah, lu mau naik 100 miliar, bukan cuma orang lain lagi. Mungkin yang ngurusinnya udah bukan lu lagi. Benar nggak? Udah harus lebih banyak lagi orang yang dilibatin. Yang artinya apa? Setiap level untuk kita naik dari level 1 miliar setahun, 10 miliar setahun, 100 miliar setahun, dan semakin besar, itu ada step-step yang harus dilewatin. Benar nggak? Dan setiap step itu lo butuh orang-orang lain buat ngurusin. Dan orangnya pun makin lama semakin spesifik. Spesifiknya gimana? Skillnya itu udah makin, contoh gini, oke, lo buat 1 miliar gitu ya. Mungkin lo kalau nyari orang, lo cuma butuh admin doang. Bantuin lo packing. Ya kan? Supaya biar lu waktunya gak habis gitu. Tapi buat ke 10 miliar, mungkin lu udah harus punya banyak divisi marketing yang lebih lengkap. Packaging yang lebih lengkap. Bener nggak? Buat sampai 100 miliar, mungkin udah bukan cuman marketing lagi. Marketing, packaging, riset, segala macam. Itu udah harus bener-bener jauh lebih detail lagi. Gitu kan. Karena kalau nggak mungkin bisa nyampe. Gitu kan. Nah, itu adalah poin utamanya. Dan yang jadi masalah biasanya banyak seller, itu selain udah duitnya, modalnya, buffer stoknya nggak ada, timnya kagak ada, ya berat. Semua dikerjain sendiri, mati, kagak bisa. Gitu kan. Nah, solusinya gimana? Nah, solusinya adalah sebenarnya kalau lo mau scale up, ya sebarang gini, barang lo udah bagus belum? Oke, barang lo udah bagus lah. Katakan lo ketika untuk itu produk lo udah lumayan laku. Atau barang lo belum laku, kalau belum laku, lo ngulik dulu deh.
di bagian barang. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau barangnya belum. Yang kedua, nah oke, barang lu udah bagus. Kedua, lu punya tim belum? Belum, masih sendirian. Ya lu mulai cari. Nah ini biasanya susah nih. Nah tim itu bisa lu cari sendiri atau bisa lu kerja sama, outsource. Misalnya sama tim gue di Maya, jadi tim gue jadi tim lu. Itu adalah salah satu cara paling cepat. Lu bisa jalan dulu gitu kan, bener nggak? Ya nggak? Nah dari sini gitu kan, nah udah lu punya tim, kita jalan nih berapa lama? Nah untuk naik lebih tinggi lagi, pasti lu perlu tim yang makin lama makin besar. Gitu kan, semakin lama semakin besar, dan itulah yang nantinya bakal jadi ini. Nah terakhir, kalau lu udah bikin tim segala macam, lu udah punya cash flow segala macam, jangan lupa sesempurna apapun kita berusaha, pasti kan yang di atas yang menentukan, bener nggak? Jadi jangan lupa buat banyak-banyak doa dan siapin yang namanya plan B. Iya kan, kalau misalnya lu udah nyobain nih hal ini, jadi semuanya itu diukur dengan data. Biasanya itu adalah beberapa insight yang suka kita kasih ke klien-klien kita di Mea nih. Oke, lu lagi ngelakuin A, gua kasih datanya seperti ini, udah gitu gua kasih seperti itu, selesai gitu kan. Nah plan B-nya apa? Plan B-nya adalah kalau ini gagal harus ngapain gitu kan. Kalau ini gagal harus ngapain nih? Ada nggak misalnya, oh gua mau dari 10 juta mau naik ke 100 juta, mentok nih 50 juta, ya udah sampai 50 juta dulu, kita ngapain lagi nih sebelum kita nanti mencoba lagi supaya jadi ke 100 juta gitu loh. Itu udah 100 juta, mencoba lagi ke 1 miliar gimana? Nah itu ada yang namanya plan B gitu kan. Nah karena ya kita nggak pernah tahu nih, ketika contoh lu lagi mau ngegas, kita sekarang lagi mau Ramadan gitu kan, ternyata nih produk yang kalian jual ya nggak tahu ya, misalnya tahu ada sentimen apa itu produk, tahu dianggap diboykot. Ya kan, kalau dari boykot sama netizen kan agak sulit ya, bener nggak? Berarti kan harus punya plan B, bener nggak? Gimana caranya biar barang yang bisa diboykot itu bisa keluar gitu kan, atau misalnya ganti strategi dan lain sebagainya. Jadi itu dia tadi beberapa kesalahan scale up yang biasanya suka gue lihat yang kejadian di teman-teman seller. Nah kalau misalnya masih ada yang lu tanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.